Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, kita berjumpa kembali di sesi kali ini untuk melanjutkan kajian kita mempelajari kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman kehidupan kita hingga berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua dirahmati, diberikan ampunan, disehatkan, dan terkhusus semoga Allah berkenan mengangkat musibah COVID-19 atau virus corona yang sekarang kita tengah hadapi bersama. Semoga sebelum Ramadan seluruhnya tuntas sehingga kita bisa menunaikan siam Ramadan di tahun ini dengan penuh kenikmatan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, di sesi kali ini seperti saya pernah sampaikan di pertemuan Jumat lalu bahwa insya Allah kita akan coba berdialog, bertanya jawab dengan solusi yang coba kita gali dari kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua bahwa ini akan menjadi jembatan pada kajian yang berbeda keesokan harinya sebelum masuk kepada bulan Ramadan. Ya, kita akan menyimpan terlebih dahulu kajian rutin tafsir kita, juga kajian-kajian dengan topik yang lain, dan ke depan kita akan khususkan terkait dengan persiapan Ramadan dengan kajian kitab khusus bertema As-Siyam, ya, atau kitab khusus tentang puasa yang mengeluarkan petunjuk-petunjuk Nabi SAW yang ditulis oleh para ulama kita. Baik, kali ini tanpa memperpanjang waktu kita, saya alhamdulillah ditemani oleh dua sahabat kita pada malam hari ini. Bersama saya ada Bapak Muhammad Rifki, ya, dan juga Pak Irwan. Keduanya akan membacakan pertanyaan yang terhimpun dari masukan kawan-kawan lewat media sosial, baik itu yang di YouTube ya, ataupun juga di Instagram. Ya, kita sudah kumpulkan dan di print out sehingga bisa nampak dan terlihat apa yang malam hari ini kita akan coba diskusikan. Dan mohon izin nanti tidak perlu dibacakan siapa orangnya atau dari inisialnya, hanya cukup ini ada pertanyaan seperti ini sehingga kita bisa menjaga dengan lebih baik tentang muruah, ya, kehormatan orang yang bertanya. Tapi nanti teman-teman yang bertanya bisa menyimak juga barangkali apa yang akan kita kaji, kita bahas ini terkait dengan apa yang Anda tanyakan. Baik, kita mulai dari sebelah kanan kita dulu. Saya perkenankan, silakan Pak, dibacakan. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, ada orang yang mengatakan bahwa dalam surat Al-Ahzab dan An-Nur di dalam ayat tentang seruan wanita berhijab tidak ada kata wanita berhijab, tidak ada kata tanda kutip wajib menggunakan hijab di dalam ayat tersebut. Karena wanita tersebut dengan kekeh jika memang ada kalimat wanita wajib berhijab tunjukkan. Ketika saya mencoba menerangkan, saya cek translate memang tidak ada kata wajib. Jadi saya tidak mampu menjelaskannya. Tapi saya yakin jika perintah Allah bukan tawar-menawar lagi. Mohon sekiranya Ustadz dapat menjelaskan kewajiban wanita berhijab walaupun di dalam Al-Quran di terjemahan bahasa ini tidak ada kata wajibnya. Jazakallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada saudari kita yang bertanya. Dan pertanyaan ini yang diwakilkan oleh saudari kita, kita sangat berbahagia. Ini menunjukkan bagian dari kekuatan iman yang ingin menggali lebih jauh tuntunan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, secara singkat tadi kita bisa dengarkan bahwa beliau mendapatkan pertanyaan dari saudarinya, ya, tidak ada kata perintah wajib, ya, di terjemahan. Ya, ingat, di terjemahan. Tidak ditemukan di terjemahan kata wajib dari ayat-ayat yang bertutur tentang hijab. Tadi menyebutkan surah An-Nur dengan Al-Ahzab. Baik, sebelum kita sampai ke suratnya, itu tepatnya nanti di Quran surah ke-24 An-Nur ayat 31
dengan Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Ya. Sebelum sampai ke dua surah dan dua ayat itu, saya ingin berikan penjelasan dulu ya. Terjemah itu adalah tampilan ya, makna tekstual. Ya, tampilan makna tekstual dari sumber kalimat ya tertentu yang ingin disampaikan kepada kita, keumuman makna tekstualnya. Karena sifatnya tekstual, maka setiap katanya akan diterjemahkan per kalimat tanpa mengandung unsur-unsur hukum yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi kalau terjemah itu secara umumnya belum mencakup tuh cakupan hukum, dia hanya menerjemahkan tekstual saja. Contoh begini, kalau di Quran ada kul, maka diterjemahkan dengan katakan. Nah, dia nggak akan berbicara apakah sifat katakan ini hukumnya wajib atau sunnah atau boleh saja. Yang penting ada kul, terjemahkan katakan. Ya, kutiba terjemahkan diwajibkan. Ya, misalnya di setiap kalimat akan diterjemahkan sesuai dengan katanya saja. Dan terkadang begini, terkadang bahkan terjemah itu tidak bisa masuk pada makna yang dalam yang membedakan dua kata yang mirip. Ya, padahal konteksnya bisa berbeda. Ya, diterjemahkannya sama. Contoh begini. Apa artinya insan? Manusia. Insan manusia. Apa artinya ins? Ya ma'syaral jinni wal ins. Manusia juga. Apa artinya nas? Qul a'udzu birabbin nas. Manusia juga. Bayangkan, ins manusia, insan manusia, nas manusia. Kalau ketiganya terjemahannya sama-sama manusia, kenapa diungkapkan dengan kata yang berbeda? Ya. Baik, wahyu pertama turun apa? Iqra, artinya apa? Bacalah. Nanti Anda buka Quran surah ke-29 ayat 45. Di situ tulisannya utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ketika dibuka terjemahan, maknanya sama, bacalah. Yang satu bacalah, yang satu bacalah. Padahal dua katanya diungkapkan oleh Al-Quran dengan kata yang berbeda. Satu iqra, kedua utslu. Nah, karena itu, poin pertama, kita ingin ambil garis besar dulu bahwa terjemah itu tidak membawa hukum fikih. Ya, tapi hanya menampilkan makna tekstual dari rangkaian kata yang diterjemahkan. Ya, jadi hanya menampilkan kata tekstual saja. Kalau kita ingin mengambil hukum dari terjemahan itu, maka kembalikan kepada kalimat asalnya dengan menerapkan kaidah-kaidah hukumnya. Baik, contoh begini misalnya, kita kembalikan ke ayatnya. Baik, tadi di situ berbicara surat An-Nur, ya, surah ke-24 ayat 31. Itu berbicara tentang hijab. Ya, lebih tepatnya dasar hijab yang berbentuk yang paling dasar, yaitu kerudung. Ya, Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, pada setiap perempuan beriman hendaknya ia memalingkan pandangannya dari yang dilarang. Ya, palingkan pandangannya dari yang dilarang. Wa yahfadna furujahunna, dan jaga kehormatan dirinya. Ya, jangan berzina, jangan selingkuh. Nah, yang paling menarik sampai nanti muncul kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya. Ya, kata Allah sebelumnya, wala yubdina illa ma dhahara minha, ya, jangan menampakkan tampilan dirinya kecuali yang tampak saja. Ada yang menafsirkan nanti wajah dengan telapak tangan. Kemudian, nah ini dia, pakaikan kerudungnya sampai dengan ke dada. Ya, sampaikan pada perempuan pakai kerudung. Ya, batas paling minimalnya sampai ke dada. Kalimat Qur'annya ini berbunyi katakan, sampaikan. Kemudian jangan. Ya. Kemudian perintahkan untuk melakukan. Jadi bahasa Qur'annya itu kalimatnya, kul, katakan. Ya. Kemudian hendaklah. Nah, ini ketika ada satu kalimat dari atas ya kepada yang bawah, tingkat yang tinggi kepada yang rendah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala tingkat paling tinggi kepada nabi utusannya, maka dalam bahasa Arab disebut amar sifatnya, perintah. So gini, saya pimpinan di perusahaan nih. Ya. Anda karyawan. Saya katakan begini misalnya, tolong ke bawah. Ya, baik. Ambil teh di bawah. Baik. Maka sifatnya apa? Perintah kan? Tapi kan saya nggak katakan wajib, tidak kan? Saya katakan perintah, tolong ke bawah, ambil teh. Nah, ini Allah menyampaikan kepada Nabi, katakan pada semua perempuan-perempuan, palingkan wajahnya dari yang dilarang.
jaga kehormatan dirinya, jangan berzina, jangan tampakkan bagian tubuhnya kecuali yang biasa nampak saja. Baik, ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan, lalu pakai kerudung sampai ke dada. Baik, karena kalimatnya sifatnya perintah, walaupun tidak mengandung kata langsung wajib di situ, maka dikembalikan kepada dasar fikih. Dasar fikih itu produk pembentuk hukum. Ya, jadi kalau Al-Quran sumber hukum, kalau menjadi sebuah ketentuan hukum namanya fikih. Fikih punya dasar, namanya qawaid fikih. Ya, pokoknya disebut usul fikih. Bingung ya? Oke, karena itu nggak mudah. Jadi kalau belum paham kaidah, jangan bicara hukum. Ini biarkan ulama, ya. Sama kayak kita nyari obat kan kita tanya dokter, ya. Terus dibikin ramuan. Jadi jangan semua orang bisa ngasih obat, ya. Semua ada spesialisasinya. Nah, maka di usul fikih ini ada kaidah berbunyi begini: al aslu fil amri lil wujub hatta yadullad dalilu ala khilafihi. Ya, asal makna sebuah perintah itu mengandung hukum wajib. Jadi tidak harus kalimatnya langsung berkata, saya wajibkan. Muhammad katakan pada umatmu, saya wajibkan. Tidak. Jadi setiap ada unsur perintah, ya, maka sifatnya wajib. Setiap ada unsur larangan, jangan. Ya, jangan itu kan perintah untuk meninggalkan, disebut larangan. Perintah mengerjakan, perintah meninggalkan. Perintah meninggalkan disebut nahyun, larangan. Perintah mengerjakan disebut amrun, lakukan. Ya, maka sepanjang ada kalimat dari Allah, kerjakan, lakukan, itu sifatnya perintah. Maka dalam kaidah dasar fikih, dasar hukum Islam, jika ada nada perintah, maka sifatnya wajib. Kecuali ada keterangan lain yang menjadikan kewajiban itu turun tingkat hukumnya menjadi sunnah atau mubah standar. Nah, contoh, poligami. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Misal, Quran surah keempat An-Nisa tentang poligami ayat 3, ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Jika engkau khawatir, ya, tidak mampu berlaku adil pada anak-anak yatim ini ketika engkau ingin menikahinya, ya, dalam hal perawatannya, maka perintah sifatnya nikahi, kata Allah. Silakan nikahi. Ya, untuk bisa membantu merawat mereka, kamu boleh nikahi. Bisa 2, 3, atau 4. Ya, 2, 3, atau 4. Kalau dibaca sampai sini saja, jadi perintah. Maka wajib tuh. Artinya kalau yang nggak poligami, dosa. Ya kan? Nah, tapi kita teruskan ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya. Tapi kalau Anda malah nanti nggak bisa berlaku adil dengan berpoligami itu, ya, tidak ada memenuhi kualifikasinya, syaratnya tak terpenuhi, bahkan nanti berpeluang menjadikan suasana rumah tangga tidak muncul sakinah, nggak ada mawaddah, nggak ada rahmah, cukup satu aja. Ya. Satu aja samara susah, terus pengen 2 gitu kan. Kata Quran tuh gitu. Nah, jadi jangan sampai diartikan nanti hukum poligami wajib, karena ada keterangan lain yang menjadikan tadi kalimat perintah turun. Ya, bisa menjadi sunnah, mubah, atau bahkan turun nanti geser ke kiri, makruh. Ya, kalau dikerjakan jadi buruk misalnya, atau muncul suasana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertama, kita bisa simpulkan bahwa kalimat wajib, ya, di dalam ayat Quran surah ke-24 An-Nur ayat ke-31 itu ditemukan dari bentuk katanya, ya, dalam bahasa Al-Quran, yaitu sigat kalau dalam bahasa Arab, dari unsur bentuk katanya yang berupa perintah, sedangkan perintah diartikan sebagai wajib. Jelas sampai sini? Nah, itu baru kerudung. Ini yang paling pokok dasar. Jadi bagi perempuan itu sekecil-kecilnya berkerudung. Nah, ya, jadi kalau sekecil-kecilnya berkerudung, batasnya sampai dada. Ya, cuma kan gini, di zaman Nabi itu dulu belum ada mukena seperti kita sekarang. Ya, kain boleh jadi terbatas. Jadi kalau muncul perintah sholat misalnya, ya, atau misalnya ini ketiup angin sedikit bisa terbuka dan sebagainya, kan? Nah, ini karena itu dalam hal tertentu muncul kejadian ada sebagian perempuan malam-malam mau ke toilet diganggu oleh preman-preman di awal masa Islam. Di preman sudah ada dulu, nah, cuman pada tobat. Jadi kalau sekarang masih ada preman, telat gitu, ya, telat. Nah, jadi diganggu,
Saat diganggu dilaporkan pada Nabi, esoknya turunlah Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika ya wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya, wahai Nabi SAW, katakan, perintahkan. Katakan, perintahkan. Ya, kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan perempuan beriman dimanapun. Imannya dipertaruhkan. Dipertaruhkan. Apa yang dikatakan di sini? Mulai sekarang rendahkan. Ya, jilbabmu, kerudungmu itu rendahkan jilbabnya. Jadi menutup lebih bawah lagi. Ya, asa an yu'rafna fala yudzain. Dengan demikian dikenali, nanti kamu nggak diganggu lagi. Jadi ayat ini ingin menegaskan kerudung yang dipakai itu sebagai identitas bagi seorang muslimah. Yang kedua, penanda kekuatan iman, kan? Yang ketiga, kalau sudah mengenakan begitu, maka muslim pria-pria mesti peduli, kalau diganggu mesti dilindungi. Ini sebetulnya jilbab itu Allahu Akbar, sayang Allah. Jadi bukti cinta Allah kepada perempuan beriman itu diturunkan jilbab. Asalnya supaya nggak diganggu gitu. Jadi saking sayangnya Allah pada setiap perempuan beriman, jangan diganggu perempuan beriman. Ya, dari mana kita tahunya ya Allah dia beriman? Lihat, berjilbab gak? Ini identitas pertamanya. Di sepanjang Anda menemukan yang berjilbab diganggu, bantu mereka. Ya, kesulitan, bantu mereka. Itu asalnya. Jadi ketika diturunkan itu untuk meringankan perempuan, bukan untuk menyulitkan. Ya. Yang kedua, pertanda iman. Ya. Jadi yang ketiga, ini memudahkan dalam syariat. Jadi kalau dilonggarkan itu, longgar, nanti kalau di Arab kan nggak ada mukena tuh. Jadi dia bisa langsung dipakai untuk sholat sekaligus langsung. Ya. Nah seperti ini. Jadi serendah-rendahnya menggunakan kerudung. Ya, rendah itu bukan menunjukkan rendah, tidak, karena nanti ada beberapa aktivitas yang memang sulit dikerjakan dengan menggunakan jilbab panjang. Maka paling minimal sedada itu. Ya. Paling minimal sedada, ya, jadi rendahkan dikit gitu kan. Nah kalau kita ingin santai perpanjang, tapi kan kalau ada yang maaf ya di pasar berjualan sayur macam-macam dan sebagainya, kesulitan misalnya dalam pergerakan yang mobile, maka setidaknya paling rendah dia sedada itu. Nah ini yang dimaksudkan di dua ayat tadi. Jadi kata wajib tidak tertuliskan di terjemahan karena memang terkandung unsur hukumnya di balik kalimat perintah di dua ayat tadi. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, karena itu belajar agama tidak bisa dicukupkan dengan terjemahan saja, itu berbahaya. Ya, karena itu mesti bertanya. Ya, jadi jangan sampai disimpulkan belajar terjemah langsung paham, tidak. Imam Al-Bukhari menulis tafsir hadisnya, sahihnya 16 tahun, ditulis 16 tahun, ya baru bisa disampaikan. Anda baca baru 1 hari atau 16 jam, tiba-tiba langsung jadi mufti misalnya, kan mustahil. Ya, jelas ya? Ya, saya kira jelas ya, pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulan cepatnya, kata wajib bila pun tak terdapat secara tekstual di terjemahan, bukan berarti hukumnya hilang kewajiban, tapi dilihat dari makna yang terkandung di dalamnya. Jika dia berbentuk perintah, maka menjadi wajib. Jika kewajiban itu diikat dengan syarat-syarat atau kondisi tertentu, maka hukumnya bisa merubah sesuai dengan kadar perintah yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silahkan, bergantian coba yang selanjutnya, apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, begini Ustadz, saya umur 16 tahun. Ayah saya orangnya suka mabuk-mabukan dan main judi. Duit hasil main judi itu diberikan kepada ibu saya dan dibelikan kebutuhan makan. Jadi saya sekeluarga mau tidak mau memakan uang itu. Karena dari anggota keluarga saya belum ada yang bisa menghasilkan uang sendiri. Sedangkan jika kita memakan uang itu, hidayah atau rahmat sulit sampai di keluarga. Pernah sekali ibu saya membeli Al-Quran, tapi saya tidak tahu apakah uang yang dipakai dari ayah saya atau tidak. Tetapi Al-Quran tersebut saya baca sampai sekarang. Pertanyaannya, bagaimana jika kami sekeluarga memakan uang tersebut sedangkan kami tidak bisa mencari uang sendiri? Apakah Al-Quran yang saya baca tetap menghasilkan pahala atau tidak karena dibeli menggunakan uang hasil judi ayah saya? Terima kasih Ustadz. Baik, saya ingin bacakan dulu hadis Nabi SAW, dan bagi teman-teman yang mengaji kumpulan hadis dasar ya, ada 42 hadis yang dikumpulkan tentang pokok-pokok agama.
oleh Al-Imam An-Nawawi, diberi nama Al-Arba'in, kisaran 40-an ya. Di antara kumpulan itu ada mengutip kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang seorang lelaki. Tsumma dzakara rajula. Nabi mengisahkan seorang lelaki yutilus safara, yang menempuh perjalanan panjang. Asy'atha aghbara, sampai ia terkena debu ya. Jadi dulu kan belum ada mobil seperti kita sekarang. Jadi ini menunjukkan dia melakukan perjalanan panjang. Ya, sehingga sudah berdebu gitu wajahnya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya, fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Dan dia mulai membuka doanya dengan menyebut al-asmaul husna. Ya Rabb, ya Rabb. 3 perbuatan ini seharusnya cepat mengabulkan doa. Karena memenuhi 3 unsur cepatnya doa dikabulkan. 1, doa yang dipanjatkan dalam perjalanan jauh itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perjalanan menuju tempat yang baik untuk mengerjakan perbuatan baik. Ya, misal umrah, ya, haji di pesawat, banyak berdoa, banyak tobat. Perjalanan ke majlis ilmu, ya, banyak berdoa, itu cepat dikabulkan. Bahkan khusus untuk majlis ilmu itu langsung ada hadisnya. Di Ibnu Majah itu, ya, nomor hadis 233, ya, dari sahabat Abu Darda. Ya, Nabi SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, ya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ya, orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut pengetahuan walaupun sedikit, itu akan dihitung oleh Allah untuk memudahkan langkahnya ke surga. Dan kalau penuntut ilmu ini mengetahui, sejak dia mulai berangkat, malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepadanya. Di antara makna ridho itu adalah mengaminkan doanya. Ya, bahkan hatal hitan allati fil bihar, sampai ikan-ikan yang di laut itu pun memohonkan ampunan kalau kita mengetahui. Hadis sahih. Ya, jadi ini perjalanan panjang. Yang kedua, hadis tentang mengangkat tangan seperti ini. Ya, jadi semakin kita ingin memohon, mengangkat tangan, jadi menyatukan seperti ini, 2, ya, begini ya. Nanti kalau semakin tinggi lagi seperti istisqa, semakin tinggi. Nah, ini ada hadis mengatakan ketika seorang mengangkat tangan, itu doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan dengan yang diam. Ya. Innallaha hayyun karimun. Ya, sungguh Allah itu punya sifat malu yang dalam dan sangat mulia. Dan akan merasa malu jika seorang hamba mengangkat tangannya dengan berdoa lantas tidak mengabulkannya. Ini kalimat ini muncul dari Nabi ketika seorang bertanya begini, ya Rasulullah, kalau saya mengangkat tangan berdoa dikabulkan nggak? Ya, terus kata Nabi begini, bagaimana kalau ada di antaramu meminta kepadamu dengan mengangkat tangannya? Kira-kira bagaimana? Ya, saya minta, Pak, tolong Pak. Kata orang tadi, sahabat tadi, ya saya malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, Allah punya sifat maha malu dan lebih mulia. Maka akan sangat merasa lebih malu kalau ada hamba bermohon tapi nggak diberikan. Dengan mengangkat tangan nggak diberikan. 2. 3, al-asmaul husna. Orang yang berdoa dengan memulai al-asmaul husna akan lebih cepat dikabulkan doanya dibandingkan dengan yang tidak menyebutkannya. Bahkan diperintah. Ya, di Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau engkau punya permohonan, sebut nama Allah atau sebut namanya Ar-Rahman, atau bahkan pilih di antara nama Allah yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Butuh rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Ya, butuh ilmu, mau belajar ya Allah ya Alim. Ya, kita bacakan. Nabi Zakaria membaca bermohon kepada Allah dengan menyebutkan dulu nama al-asmaul husna. Minta keturunan, padahal divonis beliau sudah sepuh, rambut memutih, fisik letih, istri divonis secara klinis mandul dan menopause. Memohon kepada Allah diabadikan di Quran surah ketiga ayat 38. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di mihrabnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah mengatakan rabbi habli. Dari kata Al-Wahhab, pemberi tanpa batas. Ya Allah, mereka mengatakan aku punya keterbatasan, mohon engkau yang merawatku, yang tahu kebutuhanku, engkau memberi tanpa batas. Maka tunjukkan kepada mereka dengan sifat yang tak ada batasnya, anugerahkan hamba keturunan. Dikabulkan. Innaka sami'ud du'a. Orang tadi
melakukan ketiganya, nempuh jalan jauh, ngangkat tangan, dan menyebut Al-Asmaul Husna. Harusnya 3 kali lebih cepat dikabulkan dari orang biasa. Apa jawab Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Doanya mustahil dijawab, kata Nabi. Nggak bisa dijawab. Bingung sahabat, kok bisa? Ya, apa jawab Nabi? Famat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Ya, malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haramin, dan dia mendapatkan pokok-pokok hidup yang haram. Perlengkapan hidupnya haram. Jadi begini, kalau biasanya kalau kita mau minum ada gelas ya. Nah, ini anggap aja gelas nih. Ini kita mau minum. Jadi kalau seorang berbuat dosa menggunakan yang haram, ya, dari makan haram segala haram, ini gelasnya ketutup nih begini. Ya. Kalau ketutup, semakin banyak yang haramnya, semakin keras tutupnya. Kalau ketutup seperti ini, bukankah kita mau masukkan apa aja susah begini? Nah, jadi bukan Allah nggak mengabulkan doanya, cuma karena ketutup begini mental. Sedangkan sifat doa itu, kalau dimintakan pasti dikabul. Ya, di Quran surah kedua, ayat 186. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, Muhammad sampaikan pada hambaku, kalau mereka mencari-cari aku, katakan gak usah dicari, aku dekat. Saya tanya, apa motif hamba kalau nyari Allah? Cuma 2. Kalau nggak tobat, mau minta doa. Rata-rata begitu. Umumnya demikian. Kalau dia mencari Allah tuh kalau bukan karena ingin tobat, ingin minta sesuatu. Karena itu langsung dijawab oleh Allah di kalimat berikutnya. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Sampai kapanpun hambaku berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau bukan sekarang, nanti saat dia siap. Atau aku ganti dengan apa yang dia butuhkan, dengan apa yang dia inginkan. Nah, cuma saat Allah ingin mengabulkan, diberikan, tadi tertutup oleh maksiat, terhalang begini. Ya, ini kan, ini ada longgar begini nih, terbuka begini. Ini kita bisa masukkan apa aja, ini, sini. Tapi kalau kita tutup begini, kita masukkan pun kan balik lagi. Ya, nah, ini problemnya apa? Yang haram tadi. Nah, maka, mohon maaf, doa saja sulit terkabul. Maka bagaimana kemudian itu bisa mendapatkan penilaian baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sumber-sumber yang haram? Maka muncullah kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima satu amalan kecuali dari yang suci. Karena itu orang korupsi misalnya dipakai nyumbang masjid, nah nggak ada nilainya insya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terkait dengan yang tadi, bagaimana statusnya Ustadz? Bapak saya judi, pemabuk. Nah, sebelum kita sampai kepada hukum, kita sampai kepada fikih dakwah dulu. Nah, kadang-kadang fikih dakwah, pendekatan fikih dakwah itu lebih diutamakan dibandingkan fikih ibadah atau fikih muamalah. Baik, buka Quran surah ke-16 ayat 125. Di situ Allah menyampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada orang belum paham tentang hukum-hukum Allah yang bisa berdampak buruk bagi kehidupannya kalau ia melanggar yang haram, ya, atau hukum-hukum yang lain, maka terangkan, ajak dia. Ud'u, ajak dia. Ya, pertama dengan cara hikmah. Nasihat disimpan dulu, debat disimpan dulu. Yang muncul hikmah. Apa di antara hikmah itu? Sikap bijak yang meluluhkan hati orang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan melangkah kepada yang baik. Nah, sekarang yang kita hadapi ayah. Ayah berperilaku kurang baik. Bagaimana kemudian bisa mengajak ia meninggalkan perbuatan buruknya, berpindah kepada yang baik? Maka dalam Al-Quran petunjuk pertama disebutkan menggunakan hikmah. Bagaimana dalam prakteknya? Ditafsir kemudian di Quran surah ke-17 Al-Isra. Kita bisa buka dari ayat 23 sampai dengan ayat 27. Ya, paling kiri dari tengah sampai ke bawah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, ya, supaya engkau semua menjadikan Allah sebagai Tuhan yang harus disembah, tidak yang lainnya, dan berbakti maksimal kepada kedua orang tua. Apa di antara bakti yang pertama kali dilakukan? Banyak berdoa. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka mulai dengan doa dulu. Saya sarankan adik kita ini
perbanyak sholat malam dulu. Ya, kalau perlu bangun ya di keluarganya, ajak ibunya, ya, ajak kemudian adiknya kalau punya adik. Bangun semua tahajud, minta kepada Allah. Ya Allah, beri petunjuk keluarga kami. Ya Allah, jauhkan dari yang haram. Ya Allah, sayangi ayah, ya Allah. Ya Allah, sayangi ibu. Minta dengan suara yang khusyuk, minta dengan keinginan yang khusyuk. Ya. Kemudian kalau perlu duduk bersama berdoa, baca Quran, mohon ya Allah, minta. Sehingga walaupun nggak disebut langsung ayah itu, dengan pekerjaan itu akan menyentuh kepada kalbunya. Kami tidak ingin yang haram, ya Allah. Ya Allah, kami tidak kuat dengan neraka, ya Allah. Ya Allah, sayangi ayah, ya Allah. Jadikan saya anak soleh misalnya. Mintakan itu. Kalau perlu bangun malam dia, sholat misalnya, dekat ayahnya tidur, dia sholat. Terus dia minta kepada Allah dengan kalimat-kalimat tadi, ya Allah, sayangi ayah saya, ya Allah. Kuatkan ayah saya untuk mencari nafkah, ya Allah. Jangan pisahkan kami di akhirat. Ya Allah, aku ingin jadi anak baik, berbakti bagi ayah, ya Allah. Berbakti bagi ibu. Minta. Itu insya Allah ketika dikerjakan dengan hikmah demikian, akan ada hunjaman pada jiwanya yang paling dalam, dan dengan cepat insya Allah akan meninggalkan perbuatan yang dimaksudkan. Itu fikih dakwah yang dipraktekkan dulu. Ya. Nah, adapun nanti terkait dengan perjalanannya, maka tawakal kepada Allah, pasti akan dapat bimbingan. Allah nanti akan bimbing dengan jalan yang lebih baik untuk keluar dari persoalan yang dimaksudkan. Sekarang bagaimana statusnya tadi? Ya, itu kan dia tidak yakin. Tak yakin itu sama dengan ragu. Ya. Nah, maka kalau ingin keluar dari keraguan, ambil yang paling yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu pasti akan menepikan keraguan. Nah, kalau bacaan Quran yang ia bacakan, bacaannya benar. Ya, tapi kalau benar mushafnya dari hasil uang judi dari bapaknya, maka pekerjaan bapaknya haram untuk menghasilkan itu. Ya. Jadi kalau status bacaan dia, bacaannya benar. Cuman hasil yang dia dapatkan dari situ, ya, didapatkan dari hasil yang haram. Jadi bapaknya bermaksiat dari situ, anaknya dia mendapatkan pahala dari bacaannya. Ya, dari bacaannya. Bapaknya berdosa memberikan nilai itu. Cuman kalau anaknya ridho dengan pemberiannya itu, maka anak ikut dosa di situ. Ya, jadi misal gini, dikasih mushaf nih, dia tahu ini, ya ini mushaf benar, tapi dari hasil judi misalnya, dia ridho dengan ini, gambaran ridhonya ridho dari hasil dari bapaknya, sedangkan bapaknya berjudi, maka bacaan yang dibacakan tidak melahirkan pahala. Ya, kalau dia terima misalnya, dia dapat nih, dia masih ragu, nah, maka ambil keyakinan, saya yakin, insya Allah yang ini halal. Ya, tidak mungkin masih ada titik dari bapak saya nggak membeli yang ini dari yang haram. Insya Allah yang ini halal. Baca saja, berpahala dia. Ya, walaupun mungkin pada hakikatnya dia nggak tahu, mungkin ada bagian dari uang itu masuk, maka bacaannya tetap berpahala. Bapak yang berdosa di sini. Jelas? Paham ya? Baik. Jadi lakukan seperti yang tadi dulu, dan semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik, insya Allah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 minggu saya tidak sholat berjamaah di masjid karena khawatir dengan penyebaran virus COVID-19. Tetapi masjid di dekat rumah masih mengadakan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Bagaimana hukumnya Ustadz? Saya tinggal di Jakarta Barat yang sudah termasuk Jakarta Barat yang sudah termasuk zona merah COVID-19. Ya. Sudah kalau masuk di wilayah zona merah dan sudah ditunjukkan ada larangan dari pemerintahan setempat, kemudian juga sudah berlaku, nah, langkah lebih baiknya tunaikan di rumah. Ya, tidak perlu memaksakan ke masjid. Ya, hadis yang terkait dengan ini? Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyampaikan, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Ya, jika seorang hamba sakit atau sedang dalam perjalanan atau dalam kondisi tidak bisa memungkinkan menunaikan amalan rutinnya karena kondisi tertentu, ya, maka dia mendapatkan pahala yang sama dalam kondisi dia sehat dan mukim, walaupun mengerjakan amalan tidak seperti mulanya. Contoh paling gampang begini, ada orang biasa ke masjid, kaki sakit, gak bisa ke masjid, dipaksakan sulit, sulit sekali. Maka dalam hal dia sholat di rumah, itu pahalanya sama dengan kebiasaan dia sholat di masjid, dihitung sama. Safar, saya mau ke Bandung, macet luar biasa, lalu saya istirahat di kilometer 57, ya, saya sholat jamak qashar, bahkan zuhur asar disatukan, dua, bahkan gak sholat sunnah, ya, itu kebiasaan saya tetap dituliskan serupa. Pahala yang tetap sempurna, sunnahnya dituliskan karena kebiasaan kita sebelumnya.
Jadi jangan khawatir kalau Anda memang yang sudah terbiasa ke masjid, pasti ada kerinduan, pasti itu. Ada pengen, rindu, ya sudah ada kebiasaan, tiba-tiba memang di situ isunya luas, tersebar, zonanya merah. Bukan hanya zona merah, kadang-kadang zona kan dibuat umum. Ya misalnya sudah ada suspeknya, nggak bisa diprediksi apa seperti apa, dan dia tunaikan di rumah. Ya apalagi khawatir. Ya misalnya kalau ke masjid saya khawatir, ya sudah di rumah. Ya. Tapi dalam kondisi ini pun tetap di masjid itu ada yang bertugas untuk adzan, ya, dan yang standar di situ untuk memakmurkan masjidnya. Jadi jangan sampai ada kalimat nutup masjid, aneh itu. Apalagi minta fatwa, nggak usah puasa misalnya Ramadan, nah itu kurang sehat itu, ya kebanyakan TikTok. Jadi mohon maaf, jadi jangan sampai ada kalimat yang keliru. Ini saya perhatikan banyak mufti nih saat ini. Jadi semua orang jadi kayak pada jadi mufti ahli fatwa ini. Padahal kan tempatkan pada tempatnya. Jadi bukan menutup masjid. Ya, hanya mengalihkan berjamaah ke rumah bagi wilayah yang terdampak. Ya, cuman yang adzan yang tinggal di masjid ya tetap adzan di situ, imam rawatib di situ yang tinggal. Ya, yang lain di rumah. Kecuali kalau wilayah-wilayah yang zona hijau, yang nggak banyak terdampak, atau misalnya di komplek yang sudah terisolasi, komunikasinya bagus, orang luar nggak boleh masuk, yang di situ saja misalnya yang menunaikan. Prinsipnya berjamaah itu sederhana sih, orang sakit itu pasti nggak ke masjid. Gitu. Jelas ya? Jadi saya kira sangat jelas, Anda khawatir, Anda tidak perlu ke masjid, tetap tunaikan di rumah. Ya, dan jangan memaksakan kalau nanti tersebar di wilayah itu jadi berbahaya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang tadi zona hijau, apalagi misalnya di pedalaman, ya jangankan corona aja ya, misalnya yang lain aja nggak kenal misalnya kan, nggak ketemu, masa mau nutup masjid, kan aneh juga gitu ya. Jadi dilihat daerah-daerahnya dan disesuaikan dengan kondisi di lingkungan kita. Semoga Allah segera mengangkat musibah ini dan kita bisa belajar hikmah yang paling besar dari situ. Ya, sebetulnya begini, kita harus banyak merenung ya. Kenapa Allah sampai mengeluarkan kita dari rumahnya? Antum biasa main ke rumah saya. Saya bilang jangan datang. Lama gitu. Ya. Kira-kira perasaan antum gimana? Hah? Bukan karena kangen, Anda pasti akan bertanya, saya salah apa? Ya. Kamu gak usah ke rumah saya dulu deh. Ya kan? Pasti Anda akan bertanya, saya salah apa? Sekarang Allah lewat fenomena ini meminta kita keluar dari rumahnya. Sebagian tempat, banyak tempat. Jadi orang yang imannya sadar pasti akan bertanya, ya Allah, saya salah apa gitu? Apa yang saya perbuat selama ini? Atau apa yang salah di lingkungan saya? Karena kadang kita nggak salah tapi ada perbuatan lain yang dikerjakan oleh satu orang yang lain berdampak. Ya. Ada yang demikian sifatnya. Orang mabuk berkendaraan, yang mabuk dia, cuman kendaraan nyasar sana sini, yang ketabrak orang banyak. Ya, makanya mabuk dilarang, minuman keras dilarang karena bisa membahayakan orang lain. Ada perbuatan buruk saat dikerjakan orang yang baik bisa terdampak. Zina, makan makanan haram. Memang ente yang zina, ya, tapi perbuatan Anda itu bisa berdampak kepada banyak orang. Jangan katakan emansipasi ini. Sampai bangga, sampai menyampaikan di media, saya punya anak hasil ini begini, begitu. Anda yang melakukan, tapi hasil Anda itu berdampak buruk bagi yang lain. Makanya saya pikir ini waktu yang pantas untuk bertobat untuk kita semua. Ya, malam bangunlah. Minimal satu-satu di antara kita itu bertobat, minta sama Allah, minta ampun, ya Allah ampuni saya. Ya, jangan berpikir tentang kiamat yang besar gitu. Kiamat kecil saja belum tentu kita siap. Kiamat kecil itu kematian. Itu kiamat kita. Dan belum tentu semua orang siap menghadapi itu. Karena itu duduk. Ini Allah sudah sangat sayang kepada kita mengingatkan. Ada yang salah, cepat perbaiki. Ya, tata kembali, pelajari apa yang salah selama ini. Ini kan dengan musibah itu kadang tampak segala hal yang bisa diperbaiki. Genteng bocor. Begitu kita lihat bocor di atas, kan ketahuan apa yang salah nih selama ini. Cek lagi, ya. Sama, ini pasti kita akan temukan kekurangan-kekurangan. Iman kita minimal bagaimana, kerinduan ke masjid, kerinduan untuk ibadah. Ya, saya kira itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, semoga Ustaz dalam perlindungan Allah dan sehat selalu. Allah muliakan Anda. Saya mau tanya Ustaz,
apa amalan terbaik di bulan Ramadan dan apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi Ustadz, mohon promosikan channelku agar baik. Ya. Baik, bismillah. Teman-teman dimanapun Anda berada, saudara-saudariku yang mungkin terhubung, baik di Indonesia, dari Medan, Lombok, Bengkulu, Palangkaraya, yang saya cintai, dan saudara-saudariku yang di Malaysia, juga beberapa negara yang bergabung. Ada pertanyaan, apa amalan terbaik Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Dan ciri-ciri puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diamati oleh Ibnu Abbas, disampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang paling baik, dermawan, dan bertambah kedermawanannya saat tiba Ramadan. Ya, kalau jud itu umumnya ke harta. Ya. Yang kedua, beliau menambah bacaan Qur'annya. Ya. Khina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Khususnya ketika Jibril datang setiap malam Ramadan, itu bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua. Jadi satu hadis ini menunjukkan dua amalan. Satu, sedekah. Yang kedua, bacaan Al-Qur'an. Tiga, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, nomor hadis 749. Kalau beda kitabnya, dicek rawinya, riwayatnya. Nabi menerangkan salatul laili mathna mathna wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Bangun malam itu, salat malam, tunaikan 2 rakaat sampai tak ada batas. Jika khawatir fajar tiba, maka tunaikan 1 rakaat witir. Cepat tutup. Terkait dengan Ramadan, ada hadis khusus, ya, yang langsung diriwayatkan statusnya sahih. Statusnya sahih. Bahkan amalan salat malam ini redaksinya itu diserupakan identik dengan redaksi puasa. Ya, saya ulang ya. Redaksi ini amalan malam serupa dengan redaksi puasa. Yang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa dengan penuh keikhlasan dan dia sering mengoreksi dirinya saat puasa itu, ya, karena imannya kepada Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu sampai di hari dia puasa itu. Itu punya dosa berapa banyak? Sama dengan saya, banyak. Nggak terhitung kan? Masuk kita Ramadan, di situ kita tunaikan karena Allah. Salah satu cirinya kita koreksi, introspeksi diri. Introspeksi, kurangnya apa, salahnya apa. Terus banyak istighfar. Tunaikan, berusaha ikhlas puasa. Begitu kita mengingat dosa, istighfar, jatuh air mata kita, ampunan diturunkan oleh Allah sampai hari itu. Kalau antum meninggal pas di hari itu, dosa udah gugur, dapat langsung pahala puasa. Dosa 0, pahala muncul. Mau? Insyaallah hari pertama langsung meninggal. Kalau tiba ajal, kalau tidak ya belum tentu. Ya, nah, kalau puasa siang malam, siang, nggak ada puasa malam. Ya, awas, ini penting saya katakan. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Al-Baqarah 187. Sempurnakan puasa itu sampai ila muqaddimatil lail, pembuka malam. Pembuka malam itu maghrib. Kalau sudah masuk malamnya, namanya isya. Nah, awas, ini penting saya sampaikan karena ada yang terlampau soleh puasa sampai isya. ada satu sekte itu puasa sampai isya, itu terlampau soleh. Nabi aja buka maghrib, dia Nabi bukan puasa sampai isya. Ya. Nah, jadi karena puasa siang, yang kedua ada amalan malam. Redaksinya sama persis dengan yang tadi, cuman berubah wujud amalannya. Ya, apa amalannya? Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa siang, ente diampuni siangnya. Apakah langsung seketika peluang dosa hilang? Belum tentu, karena setannya pun tidak berhenti sebelum Anda meninggal. Gitu. Boleh jadi siangnya diampuni, sampai maghrib tuh diampuni dosa. Habis maghrib keluar gibah. Siapa sih yang ngadan jelek banget? Mau jelek banget ya, baru diampuni dosa dan muncul lagi tuh. Ya. Ya, nah itu. Bagaimana cara menutupnya? Man qama Ramadhana. Siapa yang bangun malam? Nah, bangun malam di Ramadan, qiyam Ramadan. Ya, tunaikan dengan tenang, nikmat, sehingga ada sentuhan ke jiwa, ke roh. Roh itu bahasa Arab. Ya,
Quran surah ke-17 ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ruh itu ya dari kata roh ya ruh ya. Nah, kalau Anda mendapatkan sesuatu yang berdampak pada ruh, enak, tenang. Maksudnya duduk dulu, itu sholatnya berpengaruh pada jiwa, gitu kan? Nah, itu disebut tarwihah namanya. Tarwihatun. Jadi saat sholat ada getaran ke jiwa enak, terus istirahat sebentar, sholat lagi, tarwihah. Kalau berkali-kali dijamakan namanya tarawih. Nah, kan? Baik, malam Ramadan ada sholat apa? Tarawih. Nah, tarawih itu sifatnya. Jadi tunaikan sholat dengan tenang. Ya, ada dampak ke jiwa, itu maksud tarawih. Ya. Jadi kalau kita punya getaran ke jiwa, tenang, nyaman, nah itu sifatnya disebut apa? Tarawih. Kalau dalam sholat itu sampai kita tobat, sujud, doa, begitu tobat jatuh air mata, diampuni dosa sampai malam itu. Dari semua perjalanan hidup kita sampai di situ. Nah, itu disebut tarawih. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Ya, ada orang sholat 11 rakaat 1 jam. Masa yang 23 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Nah, jadi walaupun secara fikih mungkin bisa benar, tapi nilai tarawihnya bisa hilang. Secara fikih mungkin bisa benar, bacaan cepat mungkin bisa saja. Tapi nanti ada beberapa bagian-bagian yang hilang. Tumanina apa dan sebagainya, ya nggak usah jauh-jauh, Nabi aja kan nggak begitu gitu. Ya, pelan-pelan. Nah, kembali kepada tadi, jadi amalan apa yang dikerjakan saat Ramadan? Kita rinci tadi. Ya, masih ingat yang pertama tadi kan ada 2, sedekah. Ya, karena itu siapkan dari sejak sekarang. Tabungan kita pelan-pelan. Tidak harus uang, makanan ya. Yang kira-kira nanti bisa dikonsumsi. Sekarang banyak saudara-saudari kita terdampak dengan situasi sekarang itu. Yang kekurangan makanan, berbagi, terapkan. Kita bikin program yang amin itu, Ansor Muhajirin itu ya. Alhamdulillah teman-teman dimanapun Anda berada, kami telah kirimkan bagian pertama ke saudara-saudari kita Indonesia yang ada di Malaysia, sudah sampai, semoga bermanfaat. Dan juga untuk teman-teman kita coba bersabar ya dalam situasi ini. Saya sarankan semua yang Allah titipkan sehingga terasa lebih. Bukan kaya, ingat. Awas ya, awas, yang kaya itu Allah, Anda cuma dapat titipan. Dan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu dipindahkan pada orang lain, gunakan secara baik ya untuk memberikan kebaikan kepada keluarga kita, keluarga terdekat dan yang jauh, samping-samping kita. Bersinergi. Nah, kata Nabi, ayo berbagi saat Ramadan walaupun cuman sehirup air, 1 kurma. Ya, itu bahasa majas ya. Jangan gini misalnya aqua 1 sedot udah kan. Kok cuma sedot? Ya hadis Nabi kan tidak. Ya, jadi itu majas kiasan ya, batas kiasan lah. Jadi walaupun air kita bagikan ya, kurma, kan kurma nggak harus dimasak lagi ya. Jadi bisa langsung. Tapi yang matang. Ya jangan kurma yang mentah itu kan. Oh ini kok mentah ya, tunggu sampai buka mungkin matang. Tidak begitu. Ya, jadi kasihkan yang bisa dikonsumsi. Jadi 1 sedekah, nilainya tinggi. Kemudian Quran. Ya Nabi aja sampai hatam Ramadan itu sekali. Ketika akan wafat 2 kali hatam. Ya tadarus, pahami artinya ya dengan baik, baca dengan bagus. Yang ketiga tadi salat malam, hidupkan. Ya, itu amalan diantara yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada kalimat muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, ya minta ampunan dari dosa. Yang kelima memperbanyak doa. Perbanyak doa itu ada di Quran surah kedua dalam rangkaian ayat Ramadan ayat 186. Memperbanyak doa pada Allah. Taubat, perbanyak doa. Nanti ada buku saya tentang makna ayat puasa. Itu membahas ayat puasa dari ayat Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan setiap hurufnya. Saya ayyuhalladzina amanu, ya berapa kali disebutkan di Quran, maknanya apa dan sebagainya sampai ayat 187. Jadi secara singkat itu amal-amalannya. Yang terakhir, apa tandanya puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda paling singkatnya ada perubahan pada nilai takwanya. Itu yang disebutkan secara langsung dalam ayat 183 di surah Al-Baqarah di ujung ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah puasa seperti orang dulu pernah menunaikannya. Tujuan puasa itu supaya kalian menjadi orang takwa. Orang takwa. Kemarin saya bahas kan di pertemuan yang lalu.
Apa manfaatnya jadi orang takwa? Bisa banyak bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa manfaat takwa? Bisa mudah hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rizki mudah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ilmu meningkat. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Dosa diampuni, ya. Yukaffir anhu sayyiati. Jadi dihapuskan dosa-dosa, itu orang takwa. Nah, jadi kalau dia berhasil puasanya, maka ketakwaannya meningkat. Apa ciri takwa itu? Kembali ke Al-Baqarah yang kemarin kita kaji. Keimanan meningkat, salat menjadi rajin, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya wa yuqimunas shalah, salatnya jadi rajin. Sebelum puasa, mohon maaf, hanya yang fardu-fardu. Saat puasa dilatih menunaikan sunnah. Gini. Anda makan tiap hari pakai kerupuk selama sebulan. Selesai. April selesai, kerupuk sampai 30 hari. Bulan Mei pertama kali makanan saya hidangkan, cuman kerupuknya saya nggak kasih. Kira-kira komen pertama apa? Mana kerupuknya? Ada kerinduan kan? Sekarang selama 30 hari, Anda mengamalkan ini. Malam sholat malam, 30 hari terus. Baca Quran. Jadi menurut saya aneh kalau selesai Ramadan, nggak ada yang rindu dengan amalan itu. Pasti akan ketahuan. Makanya puasa itu luar biasa. Dahsyat puasa itu. Puasa itu sangat dianjurkan oleh para ulama melihat pada asarnya, dampaknya. Di puasa itu satu-satunya amalan yang bisa menggabungkan amalan-amalan lain sekaligus mencegah orang berbuat dosa saat puasa. Ya, coba saat tidak puasa ada orang minta belum tentu diberi, padahal depan mata. Saat puasa jangankan di depan mata, yang tak kelihatan di data berapa fakirnya di sini, berapa miskinnya, pengen sedekah fitrah. Saat tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu tertinggal masih biasa bagi sementara orang. Saat puasa, jangankan sholat fardu tertinggal sunnah, gelisah. Betapa banyak ibu-ibu, mak-mak dulu dan sekarang, rebutan saf pertama untuk tarawih sampai nyimpan sejadah. Ya, mengkapling tempat dengan sejadah untuk tarawih, bukan isanya. Ya, punten abi di dieunya itu untuk tarawih tuh. Ya. Apa hukum tarawih? Sunnah kan? Tuh. Tapi berdampak nggak setelah itu? Ya. Dan puasa itu bisa mencegah orang maksiat. Orang korupsi bisa libur dulu puasa. Pencuri nggak nyuri dulu. Ya. Pembohong nggak bohong dulu. Karena ada dorongan dalam jiwanya, takut batal minimal puasanya. Setelah puasa, hilanglah kebiasaan buruknya itu. Makanya saya sering katakan, pemarah pun saat puasa, itu bisa nggak marah. Antum pemarah misalnya, marah, buka jam 6 kurang seperempat, ada yang provokasi, dasar begini. Diam aja antum. Istri nanya, Pak, tumben nggak marah? Habis maghrib tar. Nah itu ya, nah, jadi ciri-ciri puasa itu bertambah ketakwaan dengan ukuran amal saleh. Karena takwa tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali bersanding dengan amal saleh. Ya, puasa ujungnya takwa, haji dibuka dengan takwa. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Al-Baqarah 197. Salat takwa, haji takwa, umrah takwa, puasa takwa. Jadi orang takwa itu cirinya melekat pada amal salehnya. Ya. Allah taala adam bissawab. Masih ada? Masih ada? Masya Allah. Tadi mana ini? Tadi ini atau itu? Ini. Kalau sana, ya saya. Tadi ini kayaknya. Pertama kan An-Nur, jilbab. Ini kan. Kemudian yang mabuk tadi. Kesini puasa. Nah, berarti ini lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustaz, kalau saya punya hutang riba, lalu saya mau melunasi dengan riba juga yang bunganya lebih kecil, apakah boleh? Ya, sama-sama riba. Ya. Kecil sedikit, kecil banyak, sedikit banyak, ya sama-sama ribanya. Gitu kan? Kemudian ya sama mabuk, sedikit banyak, ya sama-sama mabuknya. Ya, tapi kita lihat akhafud dhararain. Jadi yang paling ringan ya kondisinya. Ayat tentang riba itu ada di Al-Baqarah ayat 275. Sampai turunannya terus ke bawah sampai ayat 281-nya. Turun. Itu sangat ketat sekali. Kalau Anda berniat serius, pasti akan lepas. Niatkan dulu yang benar. Lalu pelajari. Belajar dulu. Apa yang dipelajari? Belajar fikih rizki dalam Quran. Saya sering katakan begini, kalau orang paham
tentang fikih rizki, ketentuan rizki dalam Al-Quran dan hadis, hidup dia pasti akan tenang, tidak akan diperbudak oleh harta. Contoh begini, Allah berfirman di Quran surah ke-51 ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu rizkimu telah ditetapkan dan aku janjikan pasti akan diberikan kepadamu. Ya. Lalu Allah perintahkan di Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei orang-orang beriman, silahkan berpetualang di bumi, kerjakan sesuai kemampuanmu apa saja untuk bisa cari makan. Tapi prinsipnya kerjakan yang halal, ambil yang baik. Jadi dua ayat tadi kalau dipadukan, kata Allah, rizkimu pasti aku berikan, gak akan aku kurangi. Jadi sampai meninggal itu rezeki kita sudah diatur dan gak akan tertukar. Rezeki saya dengan Pak Duni, ya, dengan Pak Irwan, itu masing-masing punya bagiannya, gak akan tertukar. Kalau sudah ditetapkan punya saya, gak akan tertukar pada Anda. Ya, gak akan tertukar, pasti diberikan. Dan porsinya gak mungkin kurang, pas itu sesuai dengan rezeki itu yang membuat kita bisa dekat dengan Allah, bisa punya bekal ibadah. Jadi sebetulnya nggak ada istilah kaya atau miskin, ya. Istilahnya itu rezeki yang sesuai untuk kita sebagai bekal kita untuk pulang. Ini yang paling pas buat kita untuk ibadah. Sebab kalau terlalu banyak bisa sombong dosa, sedikit bisa kufur misalnya. Jadi dicukupkan oleh bagi kita. Kita mesti paham itu. Karena itu dulu sahabat Nabi itu ditampilkan oleh Nabi untuk memilih passionnya. Ya, mau aktif di mana untuk ke surga. Jadi pola hidup itu begini. Pola hidup itu visinya akhiratnya turunkan dulu. Yang jauhnya. Itu sebetulnya visi hidup ya. Sekarang begini. Anak-anak kita kan selalu ditanya, cita-cita mau jadi apa? Ada yang mau jadi apa? Jadi arsitek, jadi pilot, ya, jadi ulama, jadi ahli Quran dan sebagainya. Dari situ kan orang tua lalu menurunkan pendidikan dia. Anak saya pengen jadi dokter. Berarti nanti sekolah SD begini, SMP begini, SMA begini, kan? Kemudian masuk fakultas kedokteran, kampusnya ini. Saya pengen beda dengan yang lain, dia dokter penghafal Quran. Sambil dia kuliah, belajar, kita titipkan ustadz mendampinginya. Jelaskan ayat-ayat kedokteran dalam Al-Quran. Jadi lulusnya nggak tanggung, dokter biasa udah banyak. Udah banyak dokter biasa. Yang kita butuhkan dokter fisik yang mengobati dengan pendekatan ruhiyahnya. Jadi ada kaitannya, mata misalnya, ini matanya sehat nih, tapi ibu ini fisiknya bagus, cuman secara spiritualnya nggak bagus. Gimana contohnya mata sehat? Bisa kelihatan semua, tapi dia nggak bisa bedain mana sendal dia, mana sendal orang. Ya kan? Nah, telinga dan sebagainya itu komplit tuh. Nah, ini jadi peta hidup tuh begitu. Anda ingin anak jadi apa, Anda mau jadi apa, turunkan pendidikannya. Sama, hidup kita secara lebih kompleks, lebih luas, turunkan target paling tingginya. Di akhirat pengen kemana? Surga. Semua orang pasti pengen ke surga. Tapi tidak semua yang pengen ke surga menurunkan tentang ayat surga sehingga menjadi aktivitas di bumi. Saya tanya begini, lu pengen surga apa? Firdaus. Betul? Firdaus, insya Allah. Kenapa nggak Anda turunkan keterangan surga Firdaus dalam Al-Quran? Apa amalan orang-orang Firdaus itu dalam Al-Quran? Turunkan menjadi aktivitas kita di bumi. Kurikulumnya apa? Misal, ada pewaris ahli Firdaus yang beraktivitas di bumi. Jadi ini ahli surga Firdaus yang beraktivitas di bumi. Disebutkan oleh Allah di Quran surah 23 ayat 1 sampai 9-nya itu. Ya, nanti bagian akhirnya ditutup dengan alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ulaika humul warithun, mereka itu para pewaris surga Firdaus sedang beraktivitas di bumi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu pewaris surga Firdaus yang akan kekal tinggal di dalamnya. Siapa mereka? Ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia dan sukses orang-orang beriman yang konsisten dengan imannya. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada salatnya, ada zakatnya, ada menahan fisik kita dari perbuatan buruk, tidak zina, tidak macam-macam dan sebagainya, menahan kata-kata kotor, anilawi mu'ridun, yang tak pantas tinggalkan. Itu keluarkan jadi kurikulum hidup. Contoh, saya pengen jadi ahli Firdaus, salat mesti khusyuk, belajar tentang salat. Terus dia berzakat, makanya Anda berusaha bekerja supaya bisa zakat, bukan supaya kaya. Kaya itu biasa bagi orang Islam. Ini motivasi kaya itu untuk meraih surga. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-28, ya, ayat 77.
Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau engkau dapat titipan harta, gunakan harta itu untuk meraih surgamu. Itu. Tapi kamu jangan lupakan bagian duniamu. Maksudnya ya silahkan. Punya rumah punya juga, punya mobil punya juga, tapi gunakan perangkat itu untuk kepentingan ibadah kita. Ini cari surga dengan hartanya. Kalau yang kaya banyak. Kaya itu gampang, asal mau kerja keras, pendidikan bagus, kreativitas muncul, bisa kaya. Tapi apakah kekayaan itu bermanfaat untuk akhirat kita atau tidak? Itu poinnya. Ya, silahkan subuhan pakai Ferrari, zuhur Lamborghini, silahkan, ada masalah. Tapi arahnya itu untuk ibadah gitu. Ini petakan. Nabi sampaikan, siapa yang mau jadi pengajar silahkan. Siapa yang mau jadi dengan tenaga aja silahkan. Yang penting ini surganya begini. Siapa yang mau dengan harta silahkan. Sahabat milih. Oh saya pengen dengan harta ya Rasulullah. Muncul Abdurrahman bin Auf, muncul Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Saya pengen dengan ilmu ya Rasulullah. Muncul Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Mereka kalau mau kaya gampang. Sepeninggal Nabi, sahabat Nabi itu pada diburu. Mau dikasih apa aja bisa jadi. Bilal, saya pakai tenaga aja Rasulullah. Lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku mendengar suara terumpah Bilal di surga. Kata Bilal, azan aja masuk surga, ngapain ngerjain yang lain lagi? Ya, tapi rezeki tercukupi. Jadi visi hidupnya itu sudah terpola gitu. Akhirat saya nih. Jadi kalau orang yakin bahwa rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu, dan dia tinggal berikhtiar. Jadi kalau ada bisa berikhtiar yang baik, kenapa mesti mencari yang buruk? Allah itu cuma memberikan 2 kategori dalam Al-Quran. Ya, 1, kaya, 2, cukup. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan seorang kaya atau cukup. Cukup untuk bekal kita. Kaya, yang lebihnya itu untuk dipakai ibadah. Sedekah. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup. Karena itu dibantu dengan zakat supaya keluar dari kemiskinan. Masih nggak cukup juga, bantu dengan infak. Masih nggak cukup, bantu sedekah. Masih nggak cukup juga, memang nggak pernah merasa cukup. Jelas ya? Jadi tadi inti pertanyaan tadi? Ya, jadi saran saya terkait dengan riba ini, pelajari fikih rezeki dulu. Jadi kalau Anda bisa mendapatkan dengan yang halal, ngapain cari yang riba? Ya kan? Nah, sekarang duduk dulu. Petakan dulu, belajar yang baik dulu. Setelah kita paham semua itu, bermohon kepada Allah, berdoa. Ya Allah, aku ingin meninggalkan dosa riba. Aku ingin terbebas, ya Allah. Berikan aku petunjuk. Minta. Nah, setelah itu, datang dulu misalnya. Kan ada Baznas. Teman-teman di Baznas juga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harta titipan. Kan ada yang wajib dibantu. Baznas itu kan Badan Amil Zakat Nasional. Ya, zakat itu ada uang zakat. Kepada siapa diberikan? 8 golongan. Siapa 8 golongan itu? Fakir, miskin, At-Taubah ayat 60. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf kemudian wa fir riqab, ya innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, orang miskin, wal mu'allafati qulubuhum wal amilina 'alaiha. Ya, amilina 'alaiha, dan amil, orang yang fokus merawat zakat sehingga tidak mengerjakan yang lain. Ya, mu'allafa qulubuhum mu'allaf wa fir riqab, hamba sahaya sudah enggak ada, wal gharimin, orang yang terikat utang piutang dengan pekerjaan syar'i, bukan utang piutang umum, kredit mobil, kredit motor, minta zakat, bukan, ya. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, yang tadi kan dia masuk kategorinya. Ya, fakir dengan keadaan yang miskin, dia masuk. Mintakan misalnya dengan pola pinjam nanti bayar misalnya, nggak usah pakai bunga dari situ, bisa. Bisa pakai dana-dana itu, ajukan dulu, minta, atau hubungi teman-teman yang baik yang kira-kira ada kelebihan, bisa dipakai. Kalaupun nggak ditemukan sama sekali, cuma skema tadi yang ada, yang lebih kecil dengan niat untuk memperbaiki, maka itu menjadi bagian darurat bagi dia sebagai jembatan untuk berpindah. Sah hukumnya bagi dia. Nanti dari situ dia coba ambil lagi yang tanpa riba itu untuk bisa melunasi itu. Tapi kalau saya sih, kenapa nggak datang ke bank syariah aja misalnya, atau yang syariah, yang ribanya jelas sudah nggak ada, terus dia berusaha mencicil dari situ. Dari situ dia jangan simpulkan dulu nggak ada. Yang punya kan Allah. Berusaha dulu. Saya kira itu ya. Allah Ta'ala ala bisawab. Terakhir saya kira masih banyak ya. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, bagaimana menjadi suami yang baik untuk keluarga? Saya baru menikah, doakan saya menjadi suami baik Ustaz. Amin insya Allah. Saya juga didoakan. Sama-sama mendoakan.
Ya, teman-teman dimanapun berada yang dari Aceh, NTT, ya, Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi, di seluruh wilayah Indonesia, di luar negeri yang sudah berumah tangga, ya kita berusaha menjadi baik, sama-sama saling mendoakan, dan ukuran kebaikan kita bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ukuran suami baik di hadapan Allah? Maka baca lagi ayat-ayatnya. Pertama ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 19, ya. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai para suami yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, jangan sampai kamu bersikap buruk kepada pasanganmu. Jangan wariskan sikap-sikap yang enggak baik. Bisa menahan diri dengan baik. Bagaimanapun itu titipan. Ya, istri kita, istri saya, istri Anda, itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita perlu jaga. Bagaimanapun akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dia tidak dititipkan pada pria lain kecuali kepada Anda. Tentunya untuk dijaga, diperlakukan dengan baik, ya. Jadi kita belajar menjadi baik dan saling memahami. Setiap kita pasti ada kekurangan. Kalau ingin sempurna, ya nggak akan didapatkan. Hanya malaikat yang sempurna. Ya, kalau mau silakan nikah dengan malaikat maut, malaikat Israel tuh ada, ya, yang lainnya. Tapi nggak ada yang sempurna, ya, nggak ada yang sempurna. Setiap kita pasti punya kekurangan, sepanjang masih manusia. Jadi kalau suami mengerti istrinya manusia, tentu tidak akan mengeksplorasi kekurangannya. Demikian sebaliknya. Ya, asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, di ujung ayatnya. Boleh jadi kita tidak menyukai satu sikap tertentu dari istri atau istri kepada suami, tapi di balik itu ada pelajaran besar untuk menyempurnakan sifat-sifat kita. Makanya agak menarik, biasanya kalau dipasangkan itu akan terlihat saling melengkapi. Jadi memang kekurangan kita itu hanya bisa dilengkapi oleh istri kita. Demikian sebaliknya. Ya. Kemudian yang kedua, tunaikan kewajiban dengan baik. Ya, apa kewajibannya? Ada di ayat 34-nya di surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, lelaki itu qawwam, menjadi pelindung, pengarah di keluarganya, mataharinya. Ya, apa fungsi matahari? Menyinari. Sinar itu kan kalau ada pakaian basah disinari kering kan? Hangat, melindungi, maka lindungi. Kalau ada yang mengganggu isi keluarga, sengat dia ya, dengan sinarnya. Ya, ada air mata, ya keringkan di pipinya dengan sinar-sinar kebaikan itu. Jadi pemimpin yang baik itu maksudnya. Makanya laki-laki diibaratkan dengan matahari. Nabi Yusuf pernah bermimpi, ya inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi saya melihat di mimpi saya 11 gemintang, 1 matahari, 1 bulan semua sujud. Maka ditafsirkan 11 itu saudaranya, ya, beliau 12 bersaudara, 11 saudaranya, matahari bapaknya, Nabi Yaqub alaihissalam, kemudian bulan ibunya. Ya, ibu, ya perempuan itu rembulan. Apa fungsi rembulan? Bulan itu untuk dilihat keindahannya. Ya, pantulan cahayanya kan keluar. Kalau pengen lihat indah kan rembulan. Kalau pengen lihat kekuatan ya matahari. Nggak ada orang pengen lihat matahari keluar, tidak. Ya, pasti ingin mendapatkan manfaat rembulan, keindahan. Maka perempuan tampil indah. Ya, jangan kebalik. Perempuan ngambil fungsi matahari. Dengan kekuatan bulan aku menghukummu misalnya. Nggak bisa. Tetap dia jadi bulan, ya bulan, matahari. Kemudian dia pelindung, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, dan bertugas mencari infak, disingkat dengan nafkah. Kata Allah, saya sudah berikan perangkat mencari nafkah pada suami, bukan pada istri. Ya. Jadi nafkah itu beda dengan kerja biasa. Istri boleh kerja nggak? Boleh, tapi kebolehannya diikat. Apa ikatannya? Tanpa mengabaikan kewajibannya di rumah tangga kalau sudah menikah. Ada anak jangan sampai terabaikan, nggak dapat asinya, nggak dapat perhatiannya, pendidikan, kasih sayang ke ibu hilang. Ya, lebih dekat dengan asisten rumah tangga dibandingkan ibunya, itu salah. Ya salah. Bagaimanapun Anda mencari rezeki itu di luar, untuk di dalam kan? Sekarang yang di dalam menjauh dari Anda. Jadi apa manfaatnya Anda mencari di luar? Para ayah juga begitu. Ya. Jadi poinnya nafkah itu. Jadi kalau nafkah begini, di rumah ada berapa orang? 2. Antum sama istri, anak nggak dihitung? Bertiga. Baik. Antum, istri, anak kan? Baik. Antum nyari nafkah nih. Maka dari yang antum hasilkan itu akan dibuat oleh Allah cukup untuk 3 orang. Berapapun jumlahnya. Makanya luar biasa. Begitu antum pulang, walaupun dapat 50.000, antum berikan 50.000 ke istri, cukup bertiga. Itulah indahnya nafkah. Tapi kalau orang yang bukan petugas nafkah, mencari nafkah, istri mencari misalnya kan, maka
hasil itu akan dicukupkan hanya untuk dirinya saja. Dan tidak akan merembak ya kesempurnaan rezekinya kepada yang lainnya. Makanya kalau perempuan mencari akan terasa selalu kurang. Atau materi cukup tapi ada bagiannya akan hilang. Kasih sayang, perhatian, ya, kehormatan, hubungan yang mungkin akan kurang harmonis, pasti itu. Ya, saling tuntut. Ya, nah itu poinnya. Jadi dari sini maka disiapkan bagi Anda untuk mencari nafkah dengan baik. Nafkah itu sudah janji Allah, sepanjang Anda mau bergerak, Allah akan turunkan rezeki. Sepanjang mau bergerak. Ya, orang di jalan aja sekarang cuman peluit, udah, kasih 2.000, makasih Pak. Ya, kasih 5.000, makasih Bos. 10.000, ngaku Om, makasih Om, kan? Ya kan? Nah, ada kondisi itu tuh, tapi kan dapat gitu, ada, ya. Tapi halal dan baik. Al-Baqarah 168. Saya kira itu. Semoga bermanfaat insyaallah. Masih banyak ya? Ya, nanti diurutkan saja. Ya, diurutkan. Nanti mungkin kita offline ya. Pemirsa di mana Anda berada. Karena waktunya sangat terbatas, mungkin kita bisa nanti turunkan menjadi offline. Kita jawab satu-satu. Sehingga dengan itu nanti bisa ditayangkan dalam harian yang mungkin kita bisa dapatkan jawaban dari pertanyaan yang Anda ajukan. Saya izin menyampaikan informasi terlebih dahulu bahwa apa yang saya jawab tadi, jika berkesesuaian dengan isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, petunjuk para ulama kita, silahkan diamalkan karena sesungguhnya itu petunjuk dari Allah yang Allah titipkan untuk disampaikan. Tapi kalau ada yang keliru, tidak tepat, ya dengan jawaban-jawaban dari Al-Quran, atau Sunnah, dari pendapat ulama mu'tabar, yang thiqah, yang benar secara keilmuan, maka tinggalkan apa yang saya sampaikan, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ulama lain yang lebih baik. Dan hindari perselisihan, hindari hal-hal yang tidak baik yang bisa memecah belah kita atau menimbulkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, ada juga masih saya cek di beberapa staf pertanyaan tentang metode untuk menghafal dan mendapatkan buku At-Taisir. Ini saya sampaikan, ini sudah ada teman-teman di store. Ya, jadi jangan khawatir, stoknya sudah kita siapkan. Anda tinggal ikuti saja panduan-panduannya. Jadi nanti khususnya yang sekolah UAH, teman-teman ada yang bertanya kapan dibuka lagi. Insya Allah nanti sabar ya, ditunggu untuk yang online. Nanti insya Allah coba kita siapkan. Saya akan penuhi dulu janji pada yang 2.500 sebelumnya yang telah mendaftar dan telah bertemu di sesi kuliah perdana dengan kami. Anda lengkapi dulu saja ini untuk bukunya, nanti saya berikan panduannya. Kemudian mulai besok dan seterusnya sebelum Ramadan, saya akan mengajarkan khusus tentang persiapan puasa ya. Jadi materinya khusus tentang kitabus syam, fikih tentang puasa, supaya saat masuk Ramadan nanti kita tinggal beramal, tidak mempertanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan sehingga sibuk dengan pertanyaan dan berkurang amalan-amalan kita. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman, apa yang terhimpun di Amin ya, di program kita yang Ansor Muhajirin, Anda masuk ke web amin.quantumakhyar.com. Di situ ada beberapa program-program. Insya Allah sepekan ini sebelum Ramadan kita kumpulkan lagi dan kita akan coba salurkan kembali dan pada orang-orang yang mendapatkan prioritas ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan khusus bagi teman-teman yang berdinas ya, nakes ya, tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas, sekali lagi kalau ada hal yang bisa disinergikan, hal yang bisa saya atau kami supportkan, silahkan disampaikan. Ya, terutama yang APD, insya Allah saya nanti akan sepenuh maksimal menyiapkan. Jadi begitu Anda masuk, ini Alhamdulillah 17 kemarin sudah diterima semua, rumah sakit, puskesmas, Anda silahkan sampaikan, staf saya nanti merangkum keseluruhannya. Setelah semua direkap seluruhnya, hari Senin nanti begitu waktu kerja, ya kita nanti akan langsung kirimkan sesuai stok yang kita miliki, mudah-mudahan nanti bermanfaat insya Allah. Saya kira itu, semoga Allah muliakan kita semua, semoga Allah menyayangi kita, memaafkan kita, mengampuni kita, dan semoga Allah mengangkat segera virus yang sekarang kita tengah hadapi bersama. Tentunya itu dibantu dengan taubat kita kepada Allah, kesungguhan kita untuk beribadah, dan sadari betul bahwa kita pasti akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma nusalli wa nusallimu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin.
Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana as-salah inna qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arfa' 'anna al-waba wal balawa khasatan corona ya rabbal alamin. وبارك لنا في أمورنا وفي عمرنا وفي عباداتنا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم وافقنا بما تعلمنا ولنعمل ما تعلمنا به اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan, semoga bermanfaat. Salam untuk semua. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya. Nanti di